طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'alna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Pertama, saya haturkan terima kasih, syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih mendapat seluruh guyuran nikmat dari Allah. Walaupun kadang-kadang atau seringkadang kita tidak menyadari bahwa kita memiliki semua nikmat itu, nikmat yang Allah titipkan. Seringkali bangun tidur, kalau ada yang istilahnya salah bantal, udah gak enak. Bangun tidur gak enak karena lehernya sakit karena salah bantal. Itu udah gak enak. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, ini yang harus kita syukuri. Bangun tidur, tiada sesuatu apapun yang kita rasain ini sakit. Bangun tidur kita alhamdulillah masih Allah berikan kembali, dikembalikan kembali ruh itu kepada jasad kita, karena kita saat membuka mata kita mampu berdoa alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa mau bangun tidur bagaimana, Bu? Nah, kalau kita pas bangun tidur tiba-tiba man rabbuka wa man nabiyuka, sudah ada yang menginterogasi seperti itu. Waduh, kata ibu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi saat bangun tidur kita mampu membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ya Allah, alhamdulillah. Bangun, badan sehat, duit banyak, beras masih penuh, ya. Anak-anak sehat, badan gak ada yang kaku, nggak ada yang asam urat, sakit pinggang dan lain-lainnya. Allah berikan kita nikmat sehat di pagi hari, insya Allah rutin. Ya Allah, iya hari Ahad ini saya mau ngaji di At-Taqwa. Bangun tidur kita sudah dicatat oleh malaikat dengan rasa syukur kita, lalu dicatatkan. Tatkala sudah terbersit di dalam hati, oh iya pagi ini ngaji, itu sudah dicatat. Insya Allah sudah ada niatnya, sudah dicatat. Walaupun hatta pada saat akan berangkat misalnya, tiba-tiba ada kendala, ada halangan, gak jadi datang, tapi kita sebagai istimewanya umat Nabi Muhammad SAW sudah dicatat oleh malaikat, itu niat itu sudah dicatat sebagai pahala kebaikan. Tapi jangan sampai ibu begini, kalau begitu minggu depan saya niat aja, niat doang, datang enggak.
Itu namanya ngakal-ngakalin malaikat. Kata malaikat. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu jadi yang harus kita syukuri, kita pagi ini masih dalam guyuran nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang patut kita syukuri dan kita renungkan. Salah satu kita menikmati rasa syukur ini, alhamdulillah, kita insya Allah mudah-mudahan termasuk orang yang suka ngumpul duduk nyari ilmu. Kan hobi itu banyak ya. Ada yang suka ngumpul duduk sambil makan-makan, duduk sambil arisan, duduk sambil rujakan, duduk cuman makan nasi liwetan gitu kan, dan yang lain-lain dan dandannya. Tapi insya Allah bukan artinya nggak boleh. Emang nggak boleh itu teh? Boleh. Apa sih yang nggak boleh Besti? Tapi insya Allah kita juga termasuk mudah-mudahan istiqomah yang suka duduk nyari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Betah nggak pakai gasar geser. Biarpun saya paham, saya aja suka gasar geser Bu. Kalau udah kesemutan kita geser lagi, pegel kita. Tapi insya Allah ini kan ibu-ibu muda ya. Bahkan yang udah usia 50 ke sana aja yang udah, Neng saya mah nyari senderan boleh, nyari tiang buat bersandar boleh. Ya kakinya pengen dilonjorin boleh Bu, halal. Salawat salam selalu kita limpah curahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, termasuk kita selaku pengikutnya. Semoga kelak kita termasuk ke dalam golongannya yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan jazakumullahu ahsanal jaza kepada yang harus kita takzimi, yang terhormat Bapak Ketua RW 12 Bapak Haji Mulyadi beserta seluruh keluarga besarnya, yang sama-sama kita hormati seluruh ketua DKM masjid, dari yang pertama memegang sebagai peranannya sebagai ketua DKM Masjid At-Taqwa yang sudah berpulang ke rahmatullah, juga yang masih ada, bahkan yang sudah dicatatkan akan menjadi ketua DKM Masjid At-Taqwa tuh. Kita sama-sama doain ya Bu. Yang kita takzimi, kita doain ketua RW-nya, jajaran pengurusnya, penggagasnya, koordinatornya, Bang Jun sekeluarga, Teleli anaknya, ntar punya cucu-cucunya, punya mantu-mantunya tuh. Semuanya kita doain. Masjid At-Taqwa, Masjid An-Nur, Masjid Hidayatul Rahman yang mampu dan selalu mendengarkan tausiah atau mau'izatul hasanah di masjid ini, ataupun yang sekedar mendengarkan, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak ketinggalan seluruh donatur yang dengan keikhlasannya dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah, semoga oleh Allah kita semuanya, khususnya kita semuanya, Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat kita. Allah ijabah semua hajat kita. Allah berikan keberkahan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena saya yakin di sini semuanya udah berumah tangga, nggak ada yang jomblo kan? Apa kameramennya masih jomblo ini ya? Saya lupa ini kameramennya. Kameramennya masih jomblo? Masih sekolah tuh. Masih sekolah kelas berapa Bang Dwi? Oh kuliah. Mudah-mudahan kuliahnya lancar, segera selesai skripsinya, cepat dapat kerjaannya, Allah berikan jodoh yang terbaik untuk Mas Dwi ya. Ya, Dwi namanya ya? Iya.
Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, semoga setiap berkumpulnya kita menjadi satu catatan amal soleh kelak di sisi Allah. Karena kita tidak tahu amalan mana yang Allah sukai, yang Allah ridho, yang kita ikhlas ngerjainnya, dan Allah terima amalan itu. Kalau kita udah capek-capek ngerjain satu pekerjaan, sudah lelah, berharapnya kan dapat bayaran. Kalau nggak dibayar, bagaimana coba Bu? Misalnya ibu ngantor, dapat gajinya tiap tanggal 25 atau awal bulan. Udah capek tuh ya Bu, tenaga, waktu, pikiran, ninggalin keluarga. Tiba-tiba pas awal bulan itu nggak digaji. Apakah akan menjadi sia-sia pekerjaan kita jika kita bekerjanya jika bukan karena Allah? Yang ada capek doang gitu kan. Tetapi Allah saat kita berniat saja kita sudah dicatat sebagai sebuah pahala kebaikan oleh malaikat. Apalagi jangan sampai kita ngerjainnya itu dengan kesia-siaan. Oleh karena itu, menjadi seorang yang ingin mencari ilmu, orang yang ingin belajar segala sesuatunya, yang pertama selalu saya sampaikan, kenapa kita bertadarus, kenapa kita mengaji Yasin, ataupun apapun yang kita baca dari yang kotak ini nih Bu nih, Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Karena apa? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Huda, Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kita untuk mencapai derajat ketakwaan kepada Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama, kerjakan segala sesuatu dengan niat yang ikhlas. Jadi jangan sampai amalan kita ini sia-sia. Ngaji mengaji, tapi enggak jadi satu amalan yang Allah sukai dan Allah terima, akan menjadi sebuah kesia-siaan. Jadi yang pertama, selalu niatkan ikhlas karena Allah. Bukan ngaji karena takut ditegur sama Bang Jun, takut ditegur sama yang ngomongnya, takut ditegur sama Pak Haji RW, takut ditegur ketua DKN-nya, enggak. Tapi betul-betul niatkan mencari ilmunya Allah, niat karena Allah. Niat yang ikhlas karena Allah. Yang kedua, harus selalu menyediakan waktunya setiap hari. Nyari ilmu itu bukan kita nanti aja deh kalau ada waktu luang. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, 1 pekan Allah berikan kita waktu berapa ratus jam. 1 pekan. Harus kita siapkan waktunya minimal setiap hari. Apakah berapa lembar kita akan baca ayat suci Al-Quran, kapan waktunya kita taklim, kapan waktunya kita nyari ilmu. Di dalam 1 pekan minimalnya sekali aja ada waktu buat ngaji. Setelah niat yang ikhlas, yang kedua ada nyediain waktunya. Jadi bukan nyari waktu luang, tapi memang harus disediakan. Kapan waktunya buat masak, kapan waktunya nyuci, kapan waktunya gosok, kapan waktunya kita melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah. Jadi sediakan waktunya, kapan untuk ibadah, kapan untuk urusan dunia, kapan urusan untuk ibadah-ibadah wajib kita. Yang ketiga adalah sabar. Ini bekalnya. Karena setiap yang namanya langkah kebaikan atau ibadah itu pasti ada tantangannya, pasti ada ujiannya. Jadi mesti sabar. Kalau mau ngaji, mau berbuat baik, pasti ada aja ujiannya. Mau sedekah, mau kurban, ada aja ujiannya.
pengennya kurban, tapi Allah ini besok mau bayar semesteran, kan ujiannya banyak banget. Belum bagaimana ya, apakah buat kurban ini nombok celengan? Nah, disinilah menjadi ujian untuk saat kita akan berbuat kebaikan. Yang pertama, jadi niat yang ikhlas. Yang kedua, sediakan waktunya. Yang ketiga, apa Bu? Sabar. Karena setiap kebaikan itu pasti akan ada ujiannya. Lalu selanjutnya yang keempat itu ada motivasi. Ada motivasinya. Artinya setiap kebaikan yang akan kita kerjakan itu memang landasannya, kaidahnya memang mesti karena Allah. Tapi harus ada motivasinya. Misalnya begini, saya mau belajar, saya mau ngaji. Buat apa? Karena pengen punya ilmu. Karena ternyata untuk menjadi seorang istri yang solehah, untuk menjadi seorang ibu yang solehah, itu perlu ilmu. Kalau enggak ada ilmunya, enggak punya ilmunya, binpot, repot. Kalau kita punya ilmunya, kita tidak akan terbelenggu oleh yang namanya sulitnya kehidupan di dalam berumah tangga, sulitnya ekonomi, ya, terhimpitnya dalam situasi yang kita tidak inginkan. Yang di dalam Al-Quran Allah pasti akan menguji manusia, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i. Kita semuanya akan diuji oleh Allah. Terkadang yang Allah uji itu dengan apa yang kita sukai atau apa yang kita cintai. Kita cinta banget, Teleli cinta banget sama Bang Jun. Diuji tuh, kata Allah, karena terlalu dengan cinta dengan dunianya. Kita cinta banget sama harta, cinta banget sama anak. Kadang-kadang suami bisa jadi ujian, anak bisa jadi ujian. Kita yang sebagai istri, suami bisa jadi ujian. Suami yang kita cinta, ayang bebek yang begitu gantengnya, bisa jadi ujian buat kita. Sayang banget sama orang tua, kadang orang tua bisa jadi ujian buat kita. Sayang banget sama besti itu luar biasa, yang bisa selalu mengerti dalam segala situasi dan kondisi. Tapi tiba-tiba perpecahan itu tidak bisa terelakkan. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Halo, ada. Jadi alhamdulillah saya sampaikan, karena kata Nabi Muhammad SAW, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan bersyukur atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, syukurilah kita ada berkumpul di sini di Masjid At-Taqwa. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang tidak kufur atas semua nikmat Allah. Karena duduk kumpul begini ini susah ngumpulin kayak begini. Tapi kalau kita bisa menikmatinya, ya Allah, alhamdulillah, punya keluarga besar, jamaah ibu-ibu di Masjid At-Taqwa. Nah, lam yashkurin nas lam yashkurillah. Malam yashkurin nas, jika tidak bisa bersyukur, tidak bisa berterima kasih. Oleh karena itu saya berterima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang barangkali jaraknya dari rumahnya sampai ke sini tuh kan ada yang jalan gitu kan, ya, ada yang naik pesawat ke sini, ada yang pakai motor ke sini, ada yang jalan, menyediakan waktunya mau berduduk berkumpul di sini. Bahkan ada yang mengorbankan waktunya, ada yang ninggalin dulu, Pak, izin, sama anaknya izin juga, Mama sekarang mau duduk dulu ngumpul nyari ilmu di Masjid At-Taqwa. Ini sebuah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, setiap
yang namanya kenikmatan itu bisa hilang. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar nikmat itu tidak hilang? Nikmat sehat bisa hilang. Yang ganteng juga nanti juga akan hilang kenikmatannya. Mau yang tampan, yang cantik, itu bisa hilang. Bahkan na'udzubillah, Allah mampu mencabut kenikmatan. Nikmat apa yang paling na'udzubillah, yang paling sangat tidak kita inginkan? Tatkala Allah mencabut nikmat iman dan Islamnya dari seorang mukmin, itu yang na'udzubillah, yang paling ngeri, yang paling kita takutkan. Jadi setiap kenikmatan itu punya potensi buat hilang, Bu. Nikmat sehat, kalau lagi sakit coba, Bu. Kalau lagi sakit dikasih makan bakso yang biasanya kita doyan banget sama bakso, kalau lagi sakit mah enak apa enggak dimakannya? Enggak enak. Oleh karena itu sama dengan roh kita, rohaniah kita. Kalau sakit itu nikmatnya iman enggak bakalan berasa, enggak akan terasa. Jadi duduk berkumpulnya kita nyari ilmu, hakikatnya kita sedang memberikan makanan kepada rohani kita, kepada roh kita. Jadi kalau yang rohnya sudah bisa menikmati ngaji mah enak, Bu, nikmat. Ini tuh sebuah kenikmatan. Oleh karena itu kalau kita lihat anak-anak kecil yang sekolah kayak di PAUD, di TK, mereka senang sekali kalau sekolah, semangat gitu kan, mereka menikmati, happy, karena memang itulah fitrah. Anak kecil itu belum punya dosa, ya Bu. Mereka itu rohaninya itu diisi dengan amalan-amalan soleh, dengan pelajaran-pelajaran yang baik, diajarin baca Al-Quran, diajarkan tahfiz, diajarkan belajar hadis-hadis. Mau di PAUD, mau anak itu mereka giroh, seneng, happy gitu kan, nyanyi-nyanyi. Itulah fitrahnya. Coba mereka anak kecil begitu diajak arisan, belum mudeng dan gak bakalan mau. Ngapain sih? Ya. Nah, karena fitrahnya anak itu ruhnya dia masih bersih, terjaga dari dosa. Tapi kita nanti akan belajar. Kita akan belajar bagaimana anak sekecil Nabi Ismail alaihissalam, tetapi dengan pemikirannya yang luar biasa, dengan adabnya yang mulia. Bahkan sebelum Ismail dilahirkan, Allah sudah memberikan gelar Al-Halim, bukan Sobar. Sudah bukan Sobar lagi, tapi dengan gelar Al-Halim. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kembali lagi sebelum ke Nabi Ismail, bagaimana caranya agar nikmat ini tuh enggak hilang? Ya Allah, bagaimana biar saya tetap istiqomah, suka doyan ama ngaji, ama nyari ilmu? Apa nih, Bu, kuncinya? Mau saya kasih kunci enggak? Mas Dwi punya kunci? Kunci rumah, kunci motor. Nih kita sekarang menganalogikan, contohnya kalau sesuatu pengen aman itu kita apain dulu? Misalnya kalau handphone, motor, kita pengen aman, diapain, Bu? Dikunci, ya kan? Kalau kambing, kalau sapi diikat biar nggak kabur. Tapi kira-kira kalau udah dikunci juga itu bisa hilang apa enggak? Bisa ya? Masih bisa hilang. Karena misalnya dicolong orang, diambil. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, satu-satunya kunci agar kenikmatan itu tetap ada ataupun tidak akan hilang, satu-satunya kuncinya adalah dengan diikat atau dikunci dengan syukur. Jadi kuncinya itu adalah dikunci dengan syukur. Jadi inilah, untuk mengikat nikmat ini adalah dengan syukur. Oleh karena itu, kenapa selalu dari awal
Yuk kita syukuri, tadi saya sampaikan bahwa pagi hari ini kita masih dalam guyuran nikmatnya Allah. Karena kadang-kadang yang kita pikirkan ini, hari ini bisa makan atau enggak, hari ini punya uang atau enggak, hari ini punya lauk atau beras atau enggak, itu saja. Padahal Allah sudah memberikan bagaimana dengan luasnya karunia ini. Bangun-bangun, mata masih bisa melihat dengan jelas. Semua organ tubuh ini yang kita enggak ngurusin karena yang ngurusinnya Allah. Jantung, paru-paru, semua organ dalam kita. Tangan, coba kalau bangun tidur, ya Allah tangan pada kaku, ini ngapa ya? Jangan-jangan kemarin kebanyakan makan kol disalahin. Jangan-jangan ini kebanyakan ini nih, yang ijo-ijoan nih, yang ijo-ijoan disalahin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi pas bangun tidur, lalu kita mampu untuk melaksanakan seluruh aktivitas kita dengan kemudahannya Allah, itu kita bersyukur. Alhamdulillah sehat, insya Allah. Siang nanti mau kondangan, ngaji dulu pagi-pagi. Dikunci ya semua kenikmatan itu dengan syukur kita. Insya Allah ini adalah kunci agar Allah tidak menghilangkan semua nikmat yang sudah kita dapatkan. Allah punya kuasa mencabut nikmatnya. Ada orang yang sudah gak enak kalau dengerin baca Al-Quran, ngapain sih? Ada juga orang yang, aduh saya alergi deh kalau sama ngaji-ngaji itu. Ada yang seperti itu. Tapi, aduh saya lebih suka ngademnya itu di Senayan City. Ibu pernah ke Senayan City? Sama, saya juga gak pernah, Bu. Tahu doang. Ya, karena ada orang yang seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan insya Allah kita mudah-mudahan ditetapkan oleh Allah hati kita untuk istiqomah, suka ngumpul duduknya ngaji nyari ilmu. Baiklah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kita ikat semua nikmat itu dengan syukur. Tapi apakah dengan syukur ini cukup agar nikmat itu tidak hilang? Tenang, Bu. Karena tetap ada bala bantuan Allah, karena para malaikat itu yang selalu mengikat syukur yang ada di dalam jiwa kita. Bagi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, insya Allah kita akan selalu dijaga oleh bala tentaranya Allah, yaitu para malaikat Allah yang selain dijaga itu diawasi oleh para malaikat Allah. Enggak percaya, Bu? Percaya apa enggak? Insya Allah percaya. Kalau kita orang yang punya iman, kita percaya akan hal itu. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau motor udah dikunci, dimasukkan ke garasi, dipasang CCTV, kita sudah berikhtiar dengan maksimal. Kita sudah diberikan nikmat sehat, lalu kita bersyukur, kita beramal soleh, tidak musyrik kepada Allah, kita sudah berikhtiar dengan maksimal itu kepada Allah. Baiklah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena kita akan menjelang Hari Raya Idul Adha. Insya Allah sedikit akan saya sampaikan kaitannya dengan hikmah kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun secara singkat, mudah-mudahan padat dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mulia keistimewaannya derajat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dengan doanya yang indah semasa hidupnya yang sudah menjelang, kalau peribahasanya sudah mulai, kalau menurut level kita itu tua. Siti Sarah yang belum dikaruniai anak, pernikahannya dengan Nabiullah Ibrahim. Tetapi satu ketika Siti Sarah ini berpikir, ya Allah, bagaimana
agar agama Allah ini nanti ada penerusnya. Siti Sarah tidak berputus asa, lalu ditawarkan kepada suaminya yang tercinta dan mulia, wahai suamiku Ibrahim, apakah engkau mau untuk menikah dengan Hajar? Hajar ini pelayannya, Bu. Hajar ini yang selalu bertabaul selalu melayani keluarga Nabiullah Ibrahim. Tawarin nikah tuh, Bu. Nikah tuh sama Hajar, karena insya Allah Hajar ini perempuan yang solihah, berakhlakul karimah. Suami, Bu, ditawari nikah. Ada yang begitu ya. Ibu berani nggak, Bu, nawarin? Bang, mau kawin lagi? Kata ibu, oh gah, enakan ya. Karena niatnya adalah untuk mendapatkan keturunan yang soleh atau yang solihah, yang mampu meneruskan jihad fisabilillah, meneruskan dakwahnya. Pada akhirnya Nabiullah Ibrahim menerima. Oh, enggak semata-mata waktu disuruh sama Siti Sarah disuruh nikah langsung mau baik. Enggak begitu kalau kata bahasa kita. Terjadilah pernikahan antara Nabiullah Ibrahim beserta dengan Hajar, pembantunya ini. Seorang perempuan yang mulia, yang berakhlakul karimah, yang salihah. Lalu dengan derajat kemuliaannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini, doanya yang indah, yang selalu bikin kita terngiang-ngiang. Ini tapi sebuah doa yang dengan ketawaduannya, menurut khilaf dari para ulama ini, Nabi Ibrahim ini kan dengan sholawat Ibrahimiyah ini, sholawat yang diantara para sholawat ini menjadi sholawat paling depan di antara seluruh para sholawat itu. Tentunya setelah sholawat kepada Nabi baginda kita Muhammad SAW, dua sholawat yang utama yang kita baca di dalam sholat ya. Jadi apa dulu, Bu, yang dibaca kalau sholawat di dalam sholat? Allahumma salli ala wa ala ali kama sallaita ala Ibrahim. Satu-satunya sholawat yang dibaca, nggak ada tuh sholawat yang lain, nggak ada sholawat syifa, sholawat apapun nggak ada yang dibaca. Tapi sholawat Ibrahimiyah yang menduduki sholawat yang terdepan di antara semua sholawat, bahkan ditetapkan di dalam sholat yang mesti kita baca di dalam sholat. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan untuk seluruh keluarganya Nabi Ibrahim. Itulah kenapa diistimewakannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dengan ketawaduan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga doanya kepada Allah dengan doa yang sangat familiar, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, anugerahkanlah, karuniakanlah kepadaku anak yang soleh ya. Jadi derajatnya Nabi mohon dikaruniakan seorang anak yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Di sini kita melihat konteksnya bahwa tidak ada jaminan pun kepada Nabi punya anak yang soleh keturunan. Sekelas Nabi Nuh menjadi pelajaran buat kita, punya anak yang ngebantah Kan'an. Oleh karena itu ini dibuktikan oleh Allah bahwa baik itu suami, baik itu anak, itu hanya titipan buat kita.
kita tidak akan mampu mengurus apa yang bukan makomnya kita. Jadi Nabiullah Ibrahim ini berdoa tetap minta kepada Allah hatta dia seorang nabi. Rabbi habli minas sholihin. Minta tetap kepada, apalagi kita nabi bukan. Ya, kita manusia yang banyak dosanya. Ibadah pun mungkin gak seberapa. Solehah juga mungkin belum tentu. Tapi kita sedikit berdoa, sedikit beribadah, lalai dalam syukur. Na'udzubillah. Sekelas Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ini memberikan pelajaran, apalagi kita, Bu. Selalu mudawamahkan doa untuk orang tua, untuk suami, untuk anak. Karena kalau tanpa kita berdoa, capek lelah yang ada. Kepengennya kan suami itu kayak bagaimana gitu ya. Kepengennya punya anak juga seperti yang kayak gimana. Ibu pengen kan punya anak itu yang kalau kita bilangin sekali nurut. Kepengennya tuh begitu. Ya Allah, mama mesti bilanginnya bagaimana sih? Dikerasin salah, dibilangin pelan-pelan, nggak ngerti juga. Ini kan buat kebaikan kamu loh nak, bukan buat mama. Mama tuh ngebilangin, mama tuh saking sayang. Kita udah sampai puncaknya, aduh udah bingung mesti bagaimana sih ngebilanginnya ke anak. Walaupun kita tahu ngedidik anak zaman dahulu beda dengan zaman sekarang. Dulu tidak ada iPhone, tidak ada YouTube, tidak ada Instagram, tidak ada WhatsApp. Sekarang di era digital, di era teknologi, di dalam pergaulan yang luar biasa. Jika kita tidak punya ilmu, bagaimana caranya kita mendidik anak kita? Bahkan dengan ilmu pun kita nggak bisa ngandelin. Karena apa? Yang punya kuasa, yang ngasih itu siapa? Allah yang ngasih. Oleh karena itu belajarlah kita memaafkan diri kita, memaafkan suami kita, memaafkan anak-anak kita. Coba kalau ibu bilang, udah dong jangan main HP aja tuh, dengerin, udah azan di masjid, anaknya lagi main HP. Ih sebentar apa bu? Sakit hati apa enggak bu? Astagfirullah. Gegara HP. Nah, akhirnya ujungannya kita nyalahin HP. Gegara HP nih. Kamu sekarang udah berani ngebantah. Tapi jika kita memaafkan anak kita, saat kita dibilangin begitu sama anak, langsung kita doakan, ya Allah, saya maafin anak saya. Sebenarnya sakitnya tuh di sini. Nggak usah dinyanyiin bu, nggak usah dinyanyiin ya bu ya. Tapi kita memaafkan anak kita nerimain, ya Allah. Iya ya, anak ini ujian, anak ini engkau titipkan. Kalau anakku mungkin belum solehah ya Allah, mungkin saya ini juga belum soleh atau saya juga belum solehah. Nggak usah nyalahin anak. Kalau nyalahin anak kita jadi capek hati, pegel kalau begitu. Jadi bagaimana teh? Maafin, terimain aja. Kepengennya mak ya Allah, padahal udah lama dipondokin. Pengennya anak tuh kalau udah di rumah tuh nurut bu ya. Pengen mah kalau udah di rumah sholat udah nggak pakai disuruh-suruh lagi, tadarus juga begitu, nggak usah banyak diinget-ingetin. Emang pesantren itu mencetak anak yang soleh itu memang semuanya langsung jadi? Enggak, segitu itu kita menikmati proses dan semuanya juga. Enggak ada orang yang nanam padi hari ini besok langsung tumbuh padinya. Enggak ada. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat itu akan terjaga, akan dihindarkan dari yang namanya fahsya'i wal munkar, dari semua keburukan, dari kemungkaran, dari kejahatan, dari kemelaratan dunia. Bahkan nanti jaminannya di akhirat. Ibu nyolek, itu tetangga saya rajin sholat ke masjid, tapi dia kesusahan mulu.
kerepotan mulu, ngutang mulu. Bukan sholatnya yang salah, semuanya itu proses, semuanya proses. Tapi barangkali sholatnya yang belum benar. Pribadinya ini dia ngerjain sholatnya belum benar. Coba cek. Oleh karena itu perlu kita mempelajari ilmunya. Kalau mau sholat kita pelajari dulu, nih sholat ini kayak bagaimana sih. Jangan sampai saat kita punya motor Mio, tapi kita enggak bisa ngendaliinnya. Orang yang enggak paham sama motor yang matic, bisa dituntun dong di jalanan. Ini bagaimana nyalainnya, dinyalain, udah di starter tapi kagak jalan-jalan, enggak nyala-nyala. Ya wong remnya enggak ditarik. Ya. Ini di mana nyetaternya? Motor matic mau di starter. Nah, ibaratnya seperti itu. Kalau kita enggak punya ilmunya, bagaimana kita menjalaninya? Barangkali ada tata caranya yang belum benar. Oh, lihat wudunya, apakah wudunya udah betul, sudah benar. Oleh karena itu, ada yang menyampaikan, jika pengen beres urusan keduniaan kita, beresin dulu urusan akhirat kita. Pengen diperbaikin rezeki, pengen lancar, nggak usah ngandelin ya dagang hari ini agak ada yang beli, besok dia dagang lagi nggak ada yang beli, 3 hari dagang jalan ke pasar agak ada yang beli juga, seminggu ya udah dah saya mau kagak bakat dagang, gagal. Padahal bukan itu prosesnya. Kita lihat Siti Hajar, dia lelahnya bolak-balik Safa Marwah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pada saat hitungan ke-7 bukan dengan usahanya. Hajar ini tatkala sudah ditinggalkan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Ismail yang sedang meronta-ronta kehausan. Jadi Hajar ini memberikan pelajaran bahwa seorang ibu, bahkan khilaf dari para ulama tafsir menyampaikan, jika pun Allah tidak memberikan, tidak menurunkan air Zam-Zam, tidak ditumbuhkan di muka bumi, maka Hajar akan tetap berlari hatta yaumil qiyamah. Di sini membuktikan perjuangan seorang ibu. Jadi enggak begini. Anak bayi nangis, ditinggalkan di padang tandus, anak nangis, bekal habis. Enggak serta-merta ya udah nah, kamu mati aja lah, emang udah sampai waktunya nih. Dia belum punya dosa, udah husnul khotimah. Enggak begitu. Tapi bagaimana Hajar tetap berjuang, Siti Hajar tetap berjuang. Disinilah kita menikmati proses bahwa menjadi seorang mukmin, menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, kita tetap harus berproses, harus berikhtiar. Tapi tujuannya tetap harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada waktu itu Hajar, kalau secara penelitian membuktikan orang hidup di padang tandus dalam beberapa waktu sama dengan mati. Ini Nabi Ibrahim nggak tahu apakah ini nanti anak dan istri yang ditinggalkan ini akan mati atau masih hidup. Nggak tahu Nabi Ibrahim. Dan tidak diberitahu oleh Allah apa rahasianya. Tapi disinilah indahnya skenario Allah, sehingga diberikanlah ujian kepada Nabiullah Ibrahim, ditinggalkanlah Hajar di padang yang tandus dengan perbekalan yang secukupnya. Tatkala Hajar mencari pertolongan, ya Allah kemana ini nyari air? Bayangin bu, nggak punya air, nggak ada air, anak kehausan, bekal habis, dan anaknya nangis. Walaupun tidak mungkin ini ada orang apa enggak, ada yang ngasih pertolongan apa enggak, tapi Hajar tidak putus asa. Begitupun kita. Diberikan kenikmatan sehat, waktu ada,
disediakan taklim, yuk tiap hari Ahad ngumpul, hari Sabtu ngumpul, ada sarananya, tinggal maunya. Yuk jemput, ambil, cari ilmunya, bayar enggak. Karena jangan salah, banyak taklim yang berbayar itu, dengan bayaran-bayaran yang luar biasa mereka mau aja. Apalagi yang tiket-tiket konser juta-jutaan, bahkan ada yang menggadaikan tanah kedua orang tuanya. Ini kita free loh. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, disinilah tekadnya Siti Hajar alaihissalam. Kemudian dia tetap dengan berlari-lari menuju Safa Marwah. Itu kita kalau umroh aja, ibu ada yang pernah berumroh, pasti kita lari dari Safa ke Marwah, itu pasti ini kapannya kelarnya ya, ini kapan kelarnya ya, udah berapa kali ini ya, ada begitunya tuh. Saya punya pengalaman 2 kali umroh seperti itu. Ini udah hitungan keberapa ya, udah ke Safa ke Marwah. Tapi Hajar tidak, enggak begitu. Ini kapan ya, kapan dapat pertolongan, apakah ada orang, ya Allah, hamba mencari pertolonganmu ya Allah. Walaupun yang dicari ini, adakah orang-orang yang mampu memberikan, ada yang hadir, ada yang datang. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka coba ibu buka surah Ibrahim. Di situ di dalam surah Ibrahim, buka kembali Al-Qur'annya. Sedikit lagi akan saya persingkat, bahwa ada doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di ayat ke-37. Ini indahnya doa Nabiullah alaihissalam. Sehingga diabadikan sejarahnya di dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya, kata Nabi Ibrahim, ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, yaitu di Baitullah. Ini doa indahnya Nabiullah Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata. Lihat, isinya, konteksnya adalah di sini Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghujamkan doa, ya Allah, yang demikian itu, walaupun ini ujian dari Allah, agar mereka melaksanakan sholat. Jadi kembali lagi, agar mereka menjadi orang-orang yang melaksanakan sholat. Tujuannya ke situ. Ditinggalkannya di lembah di Bakka itu, yang kelak akan menjadi Ka'bah, tujuannya adalah liyuqimus sholata faj'al af'idata. Sudah ketemu Bu ayatnya? 37. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Kata Allah. Jadi Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau di Baitullah yang dihormati. Ya Allah, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia itu cenderung kepada mereka. Nah, ini Bu,
Ini doa Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah sebagian hati manusia itu condong atau cenderung kepada mereka. Bagaimana agar Siti Hajar dan Sayyidina Ibrahim alaihissalam yang diberikan gelar Al-Halim karena setelah doa Rabbi habli minas shalihin itu Allah langsung menjawab fabasyarnahu bi ghulamin halim. Ini jawaban Allah setelah Nabiullah Ibrahim minta Rabbi habli minas shalihin. Lalu Allah dengan menjawab fabasyarnahu bi ghulamin halim. Lalu aku berikan bi ghulamin halim, seorang anak yang halim. Kalau diumpamakan ini halim ini begini Bang Jun. Kalau seorang perempuan yang mau melahirkan, kita pengalaman udah pernah ngelahirin nih Bu. Sakit apa enggak? Tapi kalau mau ngelahirin itu ibu nangis-nangis apa enggak? Biasa aja. Ditahan ya Bu. Karena kita udah tahu namanya ngelahirin itu sakit. Ditahannya itu artinya sabar. Kalau kita mau seseorang yang mau melahirkan tapi dia enggak nangis, enggak marah, enggak cengeng, dia mampu menahan rasa sakitnya itulah sabar. Itu sabar. Tapi kalau halim itu derajatnya lebih tinggi dari sabar. Dia mau melahirkan tapi dia senyum, dia tertawa. Karena apa? Setelah melahirkan ada kebahagiaan lagi Bu. Karena apa? Anaknya nanti lahir, akan diberikan anak. Nah itu halim itu buat status pagi ini. Dia mampu menikmati penderitaan dengan kebahagiaan. Nah itu yang namanya derajat halim itu, dia mampu menikmati sebuah penderitaan dengan kebahagiaan. Bagaimana tuh? Contohnya kayak begitu aja Bu. Kalau misalnya seorang perempuan mau lahiran tapi dia senyum, tapi dia ketawa, padahal sakit, padahal itu kan sakit kelihatannya, tapi dia tertawa, malah dia kasih parcel ke bidannya. Tenang Bu bidan, nanti saya setelah lahiran, saya udah siapin parcel, saya sudah siapin, pokoknya mau berapapun nanti saya bayar. Dia menikmati sebuah penderitaan tapi dengan sukacita, dengan kebahagiaan. Itu halim. Itulah derajat halim. Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang pada masa akan disembelih oleh ayahnya diberikan ujian. Oleh karena itu saat ditanya itu dialognya Nabi Ibrahim dengan Nabiullah Ismail, itu sebagian banyak yang menyalah tafsirkan bahwa saat ditanya itu diterangkan di dalam tafsir Qur'annya, anakku, aku bermimpi bahwa di dalam mimpi itu aku menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Bagaimana pendapatmu? Itu ada yang menafsirkan tuh, makanya kalau bapak, kalau emak, kalau ada apa-apa ajak ngomong anaknya. Bukan begitu. Di tafsirnya bukan seperti itu. Bukan artinya Nabi Ibrahim ini minta persetujuan kepada Ismail, kerjain apa kagak nak. Nah, bukan begitu. Tetapi bagaimana menurutmu? Ya abatif anta. Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan, tidak disebut Allahnya. Karena ini nyembelih ini. Insya Allah engkau akan mendapatiku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Berapa ikhtilaf dari para ulama menyampaikan bahwa pada saat itu adalah Nabi Ismail dalam usia 10 tahun. Ada juga yang menyampaikan bahwa Nabi Ismail usia 12 tahun. Usia 10 ataupun 12 tahun Bu, anak yang memiliki adab yang mulia. Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan.
Karena ini menjadi adab, enggak disebutin apa yang diperintahkan sama Allah kerjain aja. Tidak disebutkan Allahnya di dalam tafsirnya karena sesuatu yang disembelih ini yang tidak umum. Orang mau disembelih coba. Lama tidak punya anak, tatkala punya anak disuruh tinggalin, satu saat ketemu usia 10 atau 12 tahun lalu disuruh disembelih. Bayangin. Kalau anaknya nggak punya adab yang mulia, bukan dengan derajat, dengan gelar yang halim, anak sekarang 10-12 tahun kita bilangin, kayaknya bapak mimpi nih nyembelih kamu nak. Apa coba jawabannya, responnya? Ini kalau bukan kabur aja ya. Wah, bisa dikeroyok. Tapi ini anak yang memiliki adab akhlak yang mulia dengan gelarnya Halim dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabiullah Ibrahim yang selesai dengan ujian melaksanakan misi atau proyek yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala pun ini pada saat bermimpi itu ngasih ujian sama Ismail. Bagaimana pendapatmu saat aku bermimpi? Di dalam mimpi itu aku menyembelihmu nak. Bagaimana pendapatmu? Ini ujian buat Ismail. Jadi bukan nanya pendapat Ismail bagaimana, mau apakah enggak disembelih nih sama bapak nih? Ya abati. Dan dengan kalimat yang indahnya di dalam Al-Quran dengan panggilan ya bunayya. Toh, nah anak soleh. Ini panggilannya dari Nabiullah Ibrahim kepada Nabi Ismail alaihissalam. Lalu dijawab ya abatifah. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan. Tidak disebut apa yang Allah perintahkan, kerjakan apa yang diperintahkan. Karena adabnya sesuatu yang kurang baik tidak perlu menyebut ini yang diperintahkan sama Allah. Enggak. Contohnya misalnya begini Bu. Jadi jangan sampai kita udah usia 40, 50, 60 sampai nggak tahu bagaimana kita mengucapkan sesuatu atau bahkan berdoa dengan yang tanpa adab. Kalau ibu masih bingung, contohnya misalnya begini. Sesuatu yang kurang baik misalnya yang Allah ciptakan ini misalnya hewan. Anjing, katakanlah anjing. Punten ya Bu ya, anjing, saya nyebut anjing misalnya. Kalau kita bilang begini, ya Allah yang maha menciptakan, ya Allah yang menciptakan anjing. Walaupun betul memang Allah yang menciptakan, tapi pantas apa enggak? Banyak sekali kan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim. Walaupun betul itu, memang Allah yang menciptain. Tapi enak apa enggak Bu kalau kita, ya Allah engkau yang maha menciptakan, engkau yang menciptakan babi, yang menciptakan anjing. Itu di dalam pelajaran adab itu tidak diperbolehkan, kurang ajar ya. Jadi dalam berdoa pun kita itu kan ada adabnya. Walaupun betul itu ciptaan Allah. Jadi di sini konteksnya Nabi Ismail saja, wahai ayahku kerjakan apa yang diperintahkan. Enggak dibilangin sembelih aku karena ini perintah Allah. Enggak, tidak disandingkan sembelihnya, enggak disebutin. Allahnya pun tidak disebutkan. Paham ya Bu ya? Jadi di sini perlunya kita punya adab, bahkan dalam berdoa pun kita harus punya adab. Jadi kadang-kadang suka begini, iya saya mau dikasih ujian dari Allah nih. Saya punya sakit gula misalnya, nauzubillah misalnya. Atau iya nih saya lagi dikasih ujian nih sama Allah. Enggak usah disebutin sama Allahnya. Karena apa? Lebih banyak nikmatnya. Udah qadarullah. Ataupun iya saya lagi disuruh istirahat, memang lagi disuruh istirahat. Jadi jangan menyandingkan sesuatu yang buruk itu dengan Allah ya, paham jadinya ya Bu ya. Nah gitu. Ibu nggak bingung kan? Enggak? Nah begitu, contohnya saya contohkan seperti itu. Walaupun memang karena setiap kebaikan itu kan memang datangnya dari Allah. Setiap keburukan, setiap musibah hakikatnya karena kesalahan dari diri manusia itu sendiri. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, disinilah
pelajarannya bahwa Siti Hajar itu tidak berhenti berjuang sebelum mendapatkan apa yang diinginkan. Yang diperlukan itu air. Hajarnya bolak-balik Safa Marwah hingga dalam hitungan ke-7. Bahkan ulama menyebutkan walaupun sampai hari kiamat itu Hajar tidak akan berhenti berjuang. Apalagi kita yang di dalam rumah tangga mungkin ada yang suaminya punya gaji, istrinya nggak punya gaji. Giliran suaminya nggak kerja, istrinya yang harus bekerja. Oh, kita nggak usah hitung-hitungan. Oh, sekarang mah jadi saya yang nyari duit sih, saya yang capek, saya yang ngidupin. Padahal anak siapa? Anak berdua. Rezeki itu sama Allah udah dititipkan untuk anak-anak kita. Mungkin kalau tidak melalui suami, ya melalui istrinya. Karena suka ada yang begini, pengennya enak. Ada di rumah nerima gaji dari suami, skincare kebeli, gitu kan. Jadi terus bisa beli yang apa tuh kalau kita minum terus kulitnya jadi putih. Apa sih Bu? Apa sih minuman apa sih? Minuman katanya. Apa ya? Minuman itu terus bisa bikin kulit putih, glowing gitu. Nah, ketahuan nih, saya wajib suka minum kolagen. Saya pancing kena ini nih kolagen. Masya Allah. Itu kan harganya lumayan ya Neng ya. Itu harganya kan lumayan ya. Maksudnya gitu. Harganya lumayan. Dan kalau suaminya nggak mampu beli, ini ada tuntutan nih dari istri. Bang, no dia mah minum kolagen, skincare-nya mahal. Coba apa? Abang nyari duitnya yang lebih banyakan lagi. Dijawab sama suaminya, ya Allah, kita berangkat jalan dari gelap, pulang gelap, gaji tuh kita kebroin tuh semuanya. Gitu. Masih kurang-kurang juga. Pala udah jadi kaki. Nah, itulah ilmu. Makanya kita harus punya ilmu untuk menjadi seorang istri yang solehah, yang qanaah, mampu penerima. Karena apa? Rezeki itu bukan dari suami. Hajar itu nggak tahu, Siti Hajar itu nggak tahu. Apakah dia dengan bolak-balik nyari air ini? Karena Hajar mintanya sama siapa? Sama Allah. Belum ada tuh waktu itu, belum ada orang, nggak ada yang datang. Oleh karena itu kita harus mengerti konsepnya bahwa rezeki itu lillahi ma fis samawati wal ardh. Rezeki itu adanya di langit, makanya berdoanya pakai teknik langit. Cairnya baru nanti di bumi. Fis samawati wal ardh. Rezeki itu turun adanya di langit, nanti diturunin ke bumi. Makanya ibu harus punya magnet rezeki. Kalau yang pengen rezekinya lancar, bagaimana? Istri, kita dawamkan sholat-sholat. Selain sholat-sholat yang wajib, apalagi kita masih di bulan Dzulhijjah nih, di 10 hari Dzulhijjah ini Bu. Nih amalan-amalan Dzulhijjah yang barangkali kita udah tahu dari media sosial, dari apapun nih. Bagaimana caranya nih agar nih rezeki ini deras datang, ngalir. Kan buru-buru ditulis bagaimana caranya ini rezeki biar datang. Cuman satu apa dua ya? Ntar saya sebutin, Ibu catat aja. Perbaiki kualitas ibadah atau amalan wajib kita. Mumpung kita juga masih ada kesempatan ini masih di 10 hari awal Dzulhijjah. Jadi kalau kita belum punya kesempatan tahun ini untuk berkurban, Ibu mohon maaf kalau jadi kepanjangan ini. Depan kita libur nggak? Kita lebaran ini hari apa? Terus hari Ahadnya bagaimana? Nanti kabarin aja ya. Nah, makanya saya sampaikan dulu sekarang. Nah, perbaiki ibadah atau amalan wajib kita.
Itu yang pertama. Dan amalan-amalan yang Allah sukai ini terutama ada di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kalau kita belum punya kesempatan untuk kurban sekarang, kita banyak melakukan amal-amalan soleh. Tentu saja yang pertama ini amalan-amalan wajib. Amalan wajib ini yang mana? Sholat kita, puasa kita, tilawah atau tadarus kita. Ini perbaiki kualitasnya. Sholat kalau bisa tambahin, bukan tambahin yang 5 waktu jadi 6 waktu ya. Yang 5 waktu ini tambahin dengan sholat-sholat sunnahnya. Sunnah ini banyak. Saya pernah terangkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, dari mulai sholat sunnah fajar atau yang mungkin ibu kenal qobliyah subuh, ya fajar, belum sholat sunnah duhanya, belum sholat sunnah wudunya. Kalau habis wudu, setelah selesai wudu kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Yang penting kita istiqomah, yang penting kita kerjain, bukan cuma sekedar tahu doang. Udah dicatat, udah tahu, tapi nggak dikerjain. Sami wae, sami mawon. Tapi paksakan diri kita, ya Allah semoga dimudahin nih ibadah-ibadah yang wajib ini saya bisa kerjain. Nggak males buat ngerjainnya itu. Ini yang harus dilawan dari dalam diri kita ini. Paksain buat sholat sunnah. Setiap sholat setelah selesai wudhu, laksanakan sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat sunnah wudhu. Lalu kerjakan sholat sunnah rawatib, baik itu yang muakkadah ataupun yang ghair muakkadahnya. Kualitas sholatnya ditingkatkan. Yang biasanya, aduh nggak khusyuk kalau sholat, udah Allahu Akbar, ya Allah, niat Allahu Akbar, kenapa sih agak khusyuk sholatnya? Karena memang setan itu kan terus saja menggoda kita. Jadi tingkatkan kekhusyuannya. Kadang-kadang kan kalau mau sholat ini, entah habis nonton sinetron, entah habis apa, ini masih ngumpul nih di pikiran kita ini. Habis ngapain ini masih ada. Padahal udah wudhu mau sholat, ini di pikiran masih nempel. Tadi habis masak, terus sholat. Tadi sayur asem berasa apa kagak ya bumbunya ya? Sambal udah apa kagak ya kira-kira? Ini di otak ini masih nempel di pikiran kita ini. Nah, ibu-ibu sekalian, lebih memaksimalkan untuk sholat atau amalan-amalan ibadah kita dengan kehusuannya tingkatkan. Ya, ini yang bisa kita kerjakan. Dan apabila kita ingin mendapatkan sebuah amalan yang setara dengan amalan yang haji atau umroh, itu kan ada amalannya. Bagaimana? Setelah selesai sholat subuh, lalu kita berzikir di dalam waktu syuruk itu. Kita banyak berzikir, mohon ampun kepada Allah hingga tibanya waktu duha. Disitulah, makanya ada larangan untuk kita tidur di waktu pagi hari, karena jika kita melaksanakan sholat sunnah lalu kita berzikir, kita mohon ampun kepada Allah, beristighfar, membaca Al-Quran, itu setara pahalanya dengan pahala haji dan umrah. Kita yang belum haji, apalagi misalnya yang belum umroh, tapi kita bisa mendapatkan pahala itu dengan apa? Dengan mengambil waktu mustajabah di pagi hari itu. Jadi kalau habis sholat subuh, jangan langsung dilipat mukenanya, tapi perbanyak zikir, banyak istighfar. Jika sempat banyak baca Al-Quran, laksanakan sholat sunnah 2 rakaat, itu hingga datangnya waktu duha. Kalau sekarang subuhnya 4:30, lewat dikit, kurang lebih sampai jam 6. Nggak usah ngapa-ngapain dulu, duduk dulu, kita bertafakur dulu. Itu insya Allah pahalanya setara dengan pahala haji, sama dengan kita sedang melaksanakan ibadah haji. Ibu-ibu yang terakhir, perjuangannya Siti Hajar dan juga Nabiullah Ismail alaihissalam, beserta tentunya yang Allah muliakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rumusnya bahwa di dalam hidup itu kita tidak bersandar ataupun rezeki kepada menyandarkan kepada selain Allah, karena rezeki itu yang min haitsu la yahtasib. Buktinya Hajar itu
melaksanakan diabadikan dengan melaksanakan sa'i ya Bu ya, bolak-balik Safa Marwah dengan 7 mengelilingi berjalan ke Bukit Sa'i, ke Bukit Safa. Ternyata Allah dengan kun fayakunnya memberikan air zam-zam yang tidak ada habisnya. Coba kalau orang ngegali sumur aja di kita nih, udah berapa meter di bor gitu ya, capek-capek, berapa juga biayanya ngebor, hasilnya kadang-kadang airnya belum tentu bagus, kadang airnya bau. Ini Nabi Ismail, Siti Hajar nggak ngebor, ya, usahanya cuma sekali dalam seumur hidup, balik ke Safa, balik ke Marwah, walaupun 7 kali, tapi sekali seumur hidup. Jadi ibu mau yang mana? Tapi apa yang membuat Allah pada akhirnya membuat sumur Zam-Zam yang diabadikan hingga sekarang, hingga kita ada di umatnya Nabi Muhammad SAW, kita bisa menikmati air Zam-Zam. Inilah keberkahan dari keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itulah makanya namanya barokah. Makanya kalau kita ngasih bekal ke anak, ini 5.000, yang penting berkah. Ya, jadi kalau udah yang namanya barokah itu, uang berapapun, rezeki berapapun, kalau udah ditempelkan dengan keberkahan, itu dunia bahkan seisinya tuh bisa dibeli. Ya. Jadi tidak ada orang yang dengan susah payah itu tanpa Allah kasih hasil, ada hasilnya. Oleh karena itu yang sedang berjuang tetap semangat, yang lagi dagang, yang lagi usaha tetap semangat, karena hasil itu nanti Allah yang ngasih. Ibu mau capek sekali, apa mau capeknya berkali-kali? Kata ibu, saya maunya nggak capek. Selalu ada opsi ketiga, maunya yang terima beres, nerima gaji di rumah, pengennya begitu. Tapi umumnya yang namanya manusia hidup itu pasti capek, pasti lelah, ya ibu-ibu sekalian. Dan salah satu tanda orang yang tidak akan khawatir dengan rezekinya, itu berarti dia sholatnya udah bener. Oleh karena itu perbaiki dulu sholat kita, kualitas sholat kita, wudhunya dulu biar bener. Coba ibu ini aja sendiri, wudhu saya udah bener apa belum ya? Karena kalau wudhunya nggak bener, sholatnya bener apa enggak? Nggak bener sholatnya. Waduh, kata ibu, kalau sholatnya nggak bener, saya udah bertahun-tahun ini sholat bener apa enggak? Tapi Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, mengampuni kesalahan kita, kekurangan kita. Tapi jangan begini, kita mah kan kagak tahu. Kalau sekiranya salah atau kurang, ya diperbaiki. Disitulah perlunya ilmu. Oh iya, berarti kita harus belajar lagi sholat ini. Berarti kita harus belajar lagi wudhu yang benar ini bagaimana. Biar kalau wudhunya benar, sholatnya insya Allah sempurna. Kalau wudhunya aja nggak benar, bagaimana sholatnya mau sempurna, bahkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ibu-ibu sekalian, kunci terakhir dari keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam bahwa kaidahnya keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam adalah mampu memberikan penanaman akidah yang mulia kepada Nabi Ismail. Bagaimana Ismail kecil ditinggalkan tetapi lulus dengan ujian, ya, dan peristiwa ini bahkan diabadikan dengan adanya momentum melaksanakan sunnah, yaitu melaksanakan kurban. Bahkan ini akan terus menerus hingga hari kiamat, sunnah melaksanakan kurban ini akan terus dirayakan, diadakan. Ibu, jadi marilah kita sama-sama punya keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita khawatir akan rezeki kita. Yang punya rezeki itu Allah, yang menguasai langit dan bumi. Kita mah tinggal ngelaksanain apa yang Allah perintahin. Disuruh perintahnya laksanakan ibadah,
dengan ketakwaan, menerima semua ketentuan. Apa yang suami kasih kita nikmatin, kita syukuri, ya. Karena itu kadang-kadang susah, suka perang batin kita, kebutuhan banyak, pemasukan minim. Itu yang suka bikin pusing. Ya. Bahkan tidak jarang itu menjadi problematika rumah tangga. Tapi tatkala kita menerima semua yang Allah titipkan kepada kita, suami modelnya kayak apa, anak kayak apa, rezeki seperti apa, kita terima saja. Insya Allah dengan itu kita akan lapang. Kalau hati kita enggak lapang, capek, pegel, mumet, ruwet, puyeng, asam lambung naik, ujung-ujungannya repot, apalagi kalau udah sakit. Ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka, sebagaimana sumur Zam-Zam, air Zam-Zam yang mengalir hingga kini, dan keberkahan itu mampu kita nikmati dari sejarah yang diabadikan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai kepada kita. Mudah-mudahan duduk berkumpulnya kita, dapat ilmunya kita, ini bukan hanya saja berkah kita jadi ibu atau jadi istri atau jadi orang yang soleh, yang solehah aja, tapi keberkahan ini nanti akan sampai kepada keturunan-keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam sehat, dalam nikmat, dalam taat. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali di pekan depan. Selamat melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita Allah mudahkan dalam melaksanakan semua ibadah-ibadah wajib yang bisa kita kerjakan di menjelang hari 10 Dzulhijjah ini. Jangan lupa di dalam hari Arafah kita merenung, kita banyak beristighfar, banyak mohon ampun kepada Allah. Jangan terlalu banyak terfokus untuk urusan-urusan dunia, khususnya di dalam hari Arafah. Mudah-mudahan Allah permudah semua apa yang sudah kita niatkan menjadi direalisasikan, kita kerjakan dalam sebuah amal soleh yang Allah cintai. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih banyak atas semua perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.